Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu. Saya adalah ya sekarang kan udah bukan ini kelompok lagi ya. Jadi saya Gali Pangestu dari mahasiswa dari matkul Rapid Application Development. Di sini saya akan menjelaskan analisa rapid berdasarkan proyek dari kelompok lain. Yaitu di sini saya menganalisa proyek dari Rizky Fauzan. Kita lanjut aja langsung ke poin A. Poin A, dari makalah yang Anda lihat, sebutkan dan jelaskan apakah di makalah proyek tersebut dari tahapan awal sampai akhir sudah sesuai dengan karakteristik model RAT. Oke, kita langsung lihat aja ya. Metode RAT. Pada makalah kelompok Rizky Fauzan, menurut saya memang sudah benar dengan karakteristik atau skema model dari RAT, yaitu terdiri dari 1. Tahap requirement planning, 2. User design, 3. Construction, 4. Cut over or implementation. Tetapi ya masih ada tetapi sih. Nah, sini adalah pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan dari si Rizky Fauzan, dan menurut saya ini sudah benar ya. Jadi di pertama itu user dan analis melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini yang merupakan hal terpenting yaitu adanya keterlibatan dari kedua belah pihak. Benar ya. Jadi di requirement planning ini membutuhkan kedua belah pihak untuk mendapatkan kebutuhan apa saja yang akan dibuat nantinya di aplikasi tersebut. Lalu ada user design. Pada tahap ini keaktifan user juga dibutuhkan karena misalkan ada desain yang kurang cocok dengan si user, maka user akan dapat langsung berkontribusi atau berpendapat bahwa desain tersebut kurang cocok baginya. Maka user terlibat menentukan untuk mencapai tujuan karena ada proses ini, melakukan proses desain dan melakukan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis. Begitu juga dengan desainer. Dan lalu bukan hanya mockup atau tampilan aplikasinya saja, bisa jadi alur programnya juga user dapat berpendapat. Misalkan login, misalkan ya masalah umum, si klien meminta agar user tuh masuk nggak usah pakai login, itu bisa. Jadi itu akan masuknya di user design. Lalu ada konstruksi. Fase konstruksi di sini juga merupakan fase eksekusi dalam bentuk pembuatan skrip program ya. Jadi yang udah dapat dari user design maka akan langsung dibuat di konstruksi apabila sudah disepakati situ. Nah, habis itu adalah cut over. Cut over itu mengimplementasikan sistem dan penerapan. Jadi ya implementasi, training, terus implementasi, training, testing, segala macam itu ada di cut over or implementation. Lanjut kita ke poin A tadi ya. Nah, saya bilang ada tetapinya. Tetapi metode penelitian pada kelompok ini masih memiliki beberapa kesalahan, yaitu penulisan bab dan subbab seperti yang terdapat pada poin 3.1, yaitu laporan manajer proyek, yang seharusnya diganti menjadi requirement planning saja. Karena menurut saya laporan manajer proyek, laporan analis, laporan desainer, laporan programmer tuh kurang cocok untuk menjadi nama pada makalah. Jadi harusnya tuh kita menyesuaikan pada tahap tinjauan pustaka saja, seperti yang digambar ini ya. Nih, tinjauan pustakanya yaitu skema RAT-nya. Jadi yang pertama ya harusnya requirement planning, yang kedua harusnya user design, yang ketiga harusnya construction, yang keempat harusnya adalah cut over. Lalu bukan hanya itu saja. Jadi seolah-olah laporan manajer dan laporan analis itu terpisah. Nah, laporan analis itu kenapa dikatakan requirement? Nah gitu maksudnya, requirement oleh analis. Seakan-akan laporan manajer itu kayak cuma tambahan gitu loh. Nah, jadi harusnya itu digabung, requirement analis yaitu merupakan requirement dari project manager dan juga analis. Nah, lalu penempatan jadwal dan biaya seharusnya itu dilakukan setelah observasi, bukan sebelum observasi. Kalau sebelum observasi atau wawancara, gimana kita cara nentuin project sama kebutuhan project, biaya, jadwal itu gimana sebelum kita wawancara atau datangin usernya gitu. Jadi agak nggak masuk akal.
Jadi di situ masih agak ada rancu-rancu sedikit ya. Nah, ini letak kesalahan yang saya maksud, yaitu laporan manajer proyek, pembagian tugas pengerjaan proyek. Nah, itu kan harusnya dilakukan saat ini ya, di requirement planning ya, bukan laporan manajer proyek seperti ini, bukan. Nah, lalu poin A ada lagi, yaitu terletak pada kesalahan biaya. Mungkin nggak usah deh, kita lanjut aja. Lalu terdapat kesalahan di biaya karena sesuai yang sudah diarahkan pada pertemuan sebelumnya yang ada di modul outline 2, yaitu pembuatan RAB, yang dimana biaya mengikuti format ya dari misalkan dari Inkindo ya, yang kalau di contoh RAB yang di share sama Pak Suendi itu dia memakai format Inkindo, yang dimana biaya seharusnya seperti contoh ini. Nah, jadi di sini jelas ya, misalkan ada namanya, role-nya, pendidikannya, lama kerjanya, asal daerah, indeks provinsinya, lead proyeknya, monthly rate, man weeks, man days, and man hour. Nah, dan di sini tuh nggak terlalu sedikit ya jumlahnya gitu, nggak kayak yang contohnya si Rizky Fauzan. Dia kalau salah jumlahnya tuh cuma 20 juta. Nah, di sini jumlahnya hampir 90 juta nih. Ini 90 juta. Manajer proyeknya itu dapat durasi kerja 90 hari, dan di sini jelaskan dan bla 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 seperti ini. Monthly rate didapatkan dari Inkindo, lalu man weeks didapatkan dari monthly rate, lalu man days didapatkan dari man weeks, lalu man hour didapatkan dari man days. Di Inkindo sudah terdapat rumusnya, jadi bisa dilihat langsung aja ke ya, modul outline RAD 2. Lalu setelah biaya terdapat pula kesalahan, yaitu pada refine. Refine aplikasi di sini saya tidak melihat perbedaan setelah dan sebelum aplikasi di refine. Itu maksudnya, jadi di refine tapi sebelumnya itu kelihatan kayak udah di refine. Nah, itu kan nggak masuk akal gitu. Kenapa melakukan refine padahal sebelumnya aja udah bagus, atau sebelumnya aja sudah sama seperti yang sudah di refine? Itu nggak masuk ya, tetap nggak masuk. Lalu pada deskripsi refine di kelompok ini tertulis dari hasil pertemuan itu didapatkan pihak klien menginginkan agar user nantinya tidak melakukan login. Sedangkan sebelumnya saya melihat use case dan activity-nya itu dia tidak melakukan login sama sekali, si user. Jadi kenapa disinggung di tahap refine itu? Nah, itu juga sedikit rancu, jadi benerin ya. Lalu tetapi pada user sebelumnya use case. Ya, tetapi pada use case sebelumnya prototype user memang tidak melakukan login di awal. Makanya kenapa disinggung? Nah, sini ya, use case-nya kita lihat. Login itu langsung ke resepsionis, bukan ke user. Nah, kenapa sih usernya ini disinggung login, padahal dari awal emang udah nggak login gitu. Dan ini tuh sama persis dari yang saya gedein ya, misalnya kalau jelas ini dengan yang ini itu sama persis dari hasil refine UML, hasil finalnya dengan hasil sebelumnya itu sama persis. Nah, itu juga aneh. Lalu activity tadi sempat saya singgung kenapa dia maksudnya ada login. Nah, di sini sebelum di refine aja activity-nya user aja langsung memilih menu booking, tidak ada login sama sekali. Jadi kenapa disinggung dari awal loginnya? Nah, ntar di camnya kita stop dulu. Nah, kita lanjut ya. Lalu masih di poin A, ada beberapa kekeliruan lagi, yaitu dikarenakan kelompok Rizky Fauzan ini kan menggunakan skema dari Kendall. Nah, skema dari Kendall tuh contohnya ini deh, ada di sini. Nah, ini contoh dari Kendall ya, skema dari Kendall. Saya punya sih gambar HD-nya, coba saya lihat di sini ya. Nah, ini saya ke internet jadi biar agak jelas aja. Jadi ini nih workshop Kendall. Jadi pertama itu perencanaan syarat-syarat, workshop desain RAD, dan implementasi. Nah, karena si Rizky menggunakan Kendall,
maka harusnya di poin metode penelitian antara user design dan konstruksi itu harusnya menjadi satu, yaitu workshop desain RAD. Tidak dipisah, karena bila dipisah akan menyebabkan kebingungan. Karena misalnya seperti ini, nih ada contohnya di modul dia, di makalah dia. Nah, laporan programmer pembuatan aplikasi dan fase desain user design itu berbeda. Dia di 3.3, sedangkan laporan programmer 3.4. Berarti kan itu sudah sebuah fase yang berbeda. Padahal kan kalau berdasarkan metode Kendall itu dia menjadi satu, yaitu workshop desain RAD, dan dia berdua itu menjadi siklus. Jadi misalkan ada kekurangan, maka akan diulang-ulang di situ sehingga menjadikan refine yang bagus. Sehingga menghasilkan refine yang lebih baik. Nah, tadi kan sudah melihat ya refine. Nah, ntar saya kembali lagi refine. Saya singgung dulu sebentar. Ini 3.3 ya, user design 3.3, dan laporan programmer itu 3.4. Dan di refine juga ada keanehan, yaitu kenapa di refine itu 3.4 hasil final UML. Jadi seolah-olah hanya fase refine itu hanya ada di construction, padahal di mockup di user design itu ada. Dan ini aja hasil final, tulisannya aja adalah hasil final UML dan mockup, bukan hasil final code atau construction. Nah, berarti kan sedikit rancu kan. Jadi sedikit rancu. Harusnya itu tahap RAD-nya itu seperti ini. Harusnya itu ini digabungin ya. Jadi misalkan 3.2 yaitu adalah workshop desain RAD. Nah, isinya baru 3.2.1 yaitu adalah visi desain pengguna. Lalu 3.2.2 itu adalah laporan programmer pembuatan aplikasi. Nah, itu harusnya jadi satu. Ya, itu agak sedikit rancu ya. Jadi harusnya tidak dipisah. Lalu lanjut ke masalah berikutnya, yaitu adalah poin B. Berdasarkan masalah tersebut, jelaskan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh user saat tim pengembang menggunakan teknik RAD. Diskan keuntungan-keuntungan tersebut. Jadi di sini ada beberapa keuntungan yang sudah saya singkat atau ringkas, yaitu yang pertama adalah dapat mengutarakan pendapatnya secara langsung pada tahap user design. Jadi si user ini dapat langsung berpendapat. Misalkan desainnya kurang bagus, atau misalkan mas login jangan ditambah dong di mockup. Saya tidak mau usernya login dulu karena itu tidak user friendly. Nah, itu bisa ya. Itu masuk ke keuntungan si user karena dapat langsung berpendapat. Nah, kalau misalkan kayak metode waterfall itu si user hanya bisa berinteraksi pada di requirement masalah saja. Jadi setelahnya itu, jadi kan requirement waterfall itu requirement itu harus dibuat sempurna mungkin agar nanti pas saat fase ketiga atau fase keempat nggak ngulang dari awal, karena kalau salah satu waterfall itu akan balik lagi. Nah, lalu yang kedua itu adalah berjalan hanya memerlukan waktu 60-90 hari. Jadi user tidak perlu menunggu waktu lama untuk dirilis. Biasanya kan kalau waterfall itu lama, atau yang lain itu agak lama. Nah, sedangkan kalau RAD ini karena namanya aja udah rapid, cepat. Nah, itu berarti mengembangkan aplikasi secara cepat. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga user juga nantinya akan mendapatkan aplikasi yang mudah dipahami, karena biasanya RAD hanya cocok digunakan untuk pengembangan aplikasi berskala kecil dan menengah. Nah, jadi ya, tadi saya jelaskan sebentar. Sebenarnya RAD itu cocok buat berskala besar, tapi kebanyakan orang tuh bikinnya buat berskala kecil sampai menengah, karena ya rapid ini cepat. Jadi aplikasi kecil-kecil tuh dibuat dengan sangat cepat bila kebutuhan requirement-nya sudah terlihat jelas di awal-awal. Memang requirement kelengkapannya tuh emang masih diraba-raba, tapi requirement intinya, fungsi tujuan intinya itu terlihat sangat jelas. Nah, itu yang menjadi fondasi pertama pembuatan rapid. Lalu sini saya juga menambahkan keuntungan tim.
Yaitu keuntungan tim yaitu sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Nah, ini sudah saya jelaskan. Jadi kebutuhannya itu masih diraba-raba, tetapi kebutuhan intinya dapat. Nah, misalkan kayak seperti pembuatan web, penjualan. Intinya kan satu, penjualan. Nah, untuk kebutuhan selanjutnya itu bisa diraba-raba saat user design atau saat jadwal atau apa. Nah, itu masih bisa diraba-raba. Tapi tujuannya satu, yaitu pembuatan aplikasi penjualan. Lalu biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah karena waktu pengembangannya singkat dan resource yang relatif agak sedikit ya kalau di RAD. Karena kalau salah RAD itu juga dapat menguse resource yang sebelumnya bila manajer proyeknya sudah agak berpengalaman. Nah, jadi RAD juga agak kekurangan satu, yaitu sumber daya manusianya atau SDM-nya itu harus mempunyai analisa yang kuat dan mempunyai pengalaman yang banyak juga. Jadi nggak kayak newbie masuk, nggak juga sih. Nah, lalu ada poin C, dari hasil analisa Anda terhadap makalah tersebut berapa kali dilakukan iteratif. Lalu menurut Anda berapa kali batasan yang tepat yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut dilihat dari sisi iteratif dan incremental development. Jadi gini, poin C di sini kan tadi kan si Rizky Fauzan melakukan iterasi ya, tapi hanya satu. Yaitu klien tidak memerlukan user untuk melakukan login ke aplikasi, jadi langsung aja. Nah, itu iteratifnya. Jadi cuma ada satu. Nah, ini iteratifnya bisa dilihat ya, di fase ini menjelaskan proses refine penghalusan sistem, yaitu yang intent antara tim pengembang user dengan hal ini oleh analis. Hasil mockup dibawa ke klien. Dari hasil pertemuan itu didapat bahwa pihak klien menginginkan agar user nantinya tidak melakukan login terlebih dahulu dan dapat langsung kontak admin. Jadi hasil final UML ada seperti ini, activity diagramnya ada yang seperti itu. Saya gede biar agak kelihatan, masih agak kurang jelas ya. Ya pokoknya ini nggak ada login. Lalu hasil refine mockup. Hasil refine mockup ada beberapa jenis. Nah, ada tampilan informasi dan ini tambahan aja di refine. Nah, batasan-batasannya itu jadi menurut saya pribadi merupakan sebuah tahap perulangan yang dimana perulangan tersebut akan berhenti apabila klien sudah setuju atau sudah sepihak dengan tim pengembang. Nah, dalam studi kasus yang saya analisa ini, saya menyimpulkan hanya perlu satu batasan saja atau satu minimal melakukan kegiatan iterasi tersebut. Minimal satu, karena tim tersebut pasti ya ingin memenuhi keinginan klien. Jadi nggak sembarangan aja. Misalkan klien bilang sudah oke mas, tapi misalkan kita terjadi di cut over, ternyata cut over bilang maaf mas ada fungsi yang kurang. Nah, itu fatal banget guys, itu fatal banget. Nah, harusnya kita tuh meyakinkan lagi, bilang aja gini, apakah bapak sudah yakin, misalkan ini yang punya bapak ya, apakah bapak sudah yakin dengan fungsi tersebut. Maka secara tidak langsung si perusahaan itu akan melihat secara langsung gitu, melihat secara teliti. Tadi saya pause dulu sebentar ya, melihat secara teliti. Jadi nggak misalkan main iya aja, karena kadang-kadang kan ada aja ya perusahaan tidak ngerti gitu kan, ada yang kudet, misalkan kayak startup baru. Nah, jadi kan kita juga sebagai IT harus memberitahu juga, karena kan ini RAD loh. Saya bilang klien itu penting di sini. Jadi komunikasi antara klien itu penting. Jadi kita tuh harus meyakinkan si klien apakah ini sudah sesuai kebutuhannya atau belum. Jadi minimal terjadi 1 kali iterasi menurut saya. Nah, lalu ada incremental. Incremental biasanya terjadi pada tahap construction, pengkodean ya. Nah, karena di sini menggunakan Wix, jadi tinggal drag and drop. Lalu dijalankan berdasarkan incrementnya masing-masing. Seperti studi kasus nih ya, jadi Anda ingin membuat software mengetikan. Pasti fungsi utamanya untuk mengetik huruf. Pasti Anda langsung buat software tersebut dapat mengetik. Tapi di saat yang sama, saat Anda sedang membuat, pasti Anda berpikir, apakah ada fungsi lagi yang saya ingin tambahkan? Nah, saya mendapatkan gambar atau word spelling misalkan ketika saya salah.
itu dapat dilakukan secara increment. Jadi saat sedang mengidentifikasinya, nah langsung misalkan ada programmer lagi nih di sebelah kita ini aja kita diskusikan sama dia. Jadi yang tim sebelah yang kita sudah diskusikan tersebut langsung membuat fungsi yang kedua, yaitu misalkan membuat gambar. Nah jadi tanpa menunggu yang tahap increment pertama kelar, misalkan tanpa menunggu kita yang membuat aplikasi ketik kelar, nah yang kedua ini sudah membuat bagaimana cara aplikasi ketik tersebut dapat menambah gambar seperti itu. Nah kita juga dapat melakukan lagi hal yang demikian kepada programmer ketiga atau tim ketiga, itu membuat word spelling. Jadi kan satu batu tiga burung sekaligus gitu kan, langsung kena tiga burung sekaligus. Jadi itu increment. Nah tapi ada juga increment yang sudah fungsi-fungsinya sudah dianalisis terlebih dahulu. Misalkan Word yang saya mau akan bisa mengetik, menambahkan gambar, dan mengoreksi ketikan. Nah langsung tiga-tiganya itu dibagi per divisi, langsung mengerjakan masing-masing tugasnya. Itu ada increment seperti itu. Nah nanti ntar ada contohnya kok gambar increment itu kalau emang masih dirasa kurang nih kan pengertiannya. Jadi ntar akan saya tunjukkan. Nah menurut studi kasus saya incrementnya itu ada 5 tahap, yaitu sesuai dengan use case. Nah, tapi yang pertama jelas ada home ya. Lalu ada pemesanan ruang kamar, itu udah pasti. Nah pemesanan ini udah termasuk check out, pembayaran. Lalu ada pembatalan ruang kamar. Jadi pas saat pemesanan ruang kamar berlangsung, lalu misalkan kayak nggak jadi deh, ada ketik batal. Nah itu kan ketik batal kan pasti ada ini ya dong, ada codingan atau proses dong. Nah itu ntar yang dibuat oleh orang lain gitu. Lalu ada pembayaran pesanan kamar. Oh sama ini pemesanan pembayaran. Oh beda ternyata pemesanan dan pembayaran tuh saya ini beda. Jadi pemesanan itu hanya berlaku untuk pemesanan kamar atau memilih kamar. Lalu pembayaran itu agak beda lagi. Nah cek bayar dan ada form baru kan. Masih ada form baru. Nah form baru tersebut akan dijelaskan lagi. Nah habis itu melihat laporan booking list. Itu laporan booking list itu nanti untuk resepsionis atau ada manajer mungkin tadi di use case-nya. Saya lupa. Coba saya lihat dulu. Ya manajer. Bener manajer ya. Tadi kita sudah sampai di sini batasan-batasan. Oke, itu menurut saya sudah lumayan jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini contoh perbedaan iteratif dan increment. Jadi iteratif itu misalkan kayak saya memikirkan, saya ingin membuat gambar sebuah wanita senyum dengan kedua tangan agak silang seperti ini. Saya ingin menggambar sketsanya terlebih dahulu. Sketsanya digambar. Nah, baru kita memikirkan warna apa yang cocok untuk ini. Biar kita gambar warnanya. Ternyata kurang ngejreng. Kita tambahin lagi warnanya, efek shadow atau efek apa. Berbeda kan iteratif. Iteratif requirement-nya sudah sangat jelas. Saya menginginkan gambarnya nanti ini warnanya ini. Apa yang saya akan pertama lakukan? Saya akan membuat kepalanya terlebih dahulu. Kepalanya dengan warna sedemikian rupa dengan latar. Lalu yang kedua, ternyata udah bagus juga ya. Berarti badannya seperti apa nih? Nah, badannya akan dibuat seperti ini. Wow, sudah bagus. Badan kirinya saja kita lengkapi dengan badan kanannya. Berarti kita nggak boleh keluar dari badan kiri. Kita harus ngikutin badan kiri warnanya, misalkan warna tangannya atau warna bajunya kita ikuti. Nah, jadi seperti Mona Lisa ini. Ini sama lukisan Mona Lisa. Lalu kita masuk ke poin D. Buatkanlah tahap iteratif dan incremental yang tepat saat Anda diminta memperbaiki pada proyek tersebut. Lakukan perubahan pada schedule project dan penjelasan iteratif dan incremental development-nya. Lakukan perubahan pada schedule project dan penjelasan iteratif dan incremental development-nya. Oke. Nah, ini saya copy aja. Karena batasan-batasan tersebut sudah termasuk pengertian dari iteratif dan incrementalnya, dan melakukan perubahan juga. Jadi itu juga sudah saya rubah
juga sudah saya perbaiki ya, kecuali iteratif saya tidak perbaiki emang karena udah benar, si Rizky ini sudah benar untuk iteratif, hanya datanya aja gitu, datanya aja agak keliru, harusnya usernya itu agak di konekin gitu loh, login itu aja sih. Nah yang penting tuh schedule-nya yang saya perbaiki ya. Nah iteratif merupakan sebuah tahap perulangan yang dimana perulangan tersebut akan berhenti apabila klien setuju. Dalam studi kasus ini tambahan, dan pada studi kasus pun sudah benar dalam tahap iteratif itu ada, tetapi ada sedikit keliru saja, yaitu ada perubahan antara UML lama dan UML baru yang di refine, tidak ada perubahan sama sekali. Padahal mockupnya udah benar gitu. Jadi nggak usah saya ini ya, nggak usah saya revisi ya, karena emang udah bener gitu. Cuma datanya aja, mungkin dia kurang melihat, oh datanya kurang gitu. Lalu incremental biasanya terjadi ini yang sudah saya revisi. Kalau nggak salah di testing dia incrementalnya nggak kayak gini, beda. Ya beda kayaknya beda. Nah jadi saya buat seperti ini. Jadi incrementalnya tuh gini. Misalkan program membuat sebuah modul home. Nah modul home itu cara buatnya gimana? Kodenya ditampilin. Ini nggak berbentuk table juga nggak apa-apa. Jadi misalkan code and application. Yang pertama misalkan A modul home. Modul home di bawahnya penjelasan kodenya. Nah di bawah kodenya ada penjelasan sedikit. Ini kode nanti akan berguna sebagai apa? Akan ada di menu tampilan apa dan apa. Nah nanti ntar di testing apakah hasilnya berjalan atau tidak. Itu. Nah ini ada 5. Modul home, pemesanan kamar, pembatalan kamar, pembayaran kamar, dan melihat laporan booking list. Itu sudah sangat jelas ya. Jadi tahap increment itu langsung dijalankan seperti itu. Jadi dipecah-pecah jadi modul. Nah schedule yang benar yang saya sudah revisi. Sebenarnya saya hanya menambahkan bumbu sedikit atau merevisi sedikit aja. Jadi mengubah review dan perbaikan program ini di atasnya tes program. Tadinya review ini di bawahnya tes program. Nah, kenapa? Karena sesudah melakukan setting dan penyesuaian website, itu harusnya lapor dulu ke klien. Jadi review bareng-bareng bersama klien. Bila ada kesalahan, lalu perbaikan. Nah, sini coding aja cuma 7 hari, jadi perbaikan 2 hari aja cukup menurut saya. Lalu testing program juga. Jadi setelah ada perbaikan program, lalu baru kita tes. Nah kalau pakai Kendall, kalau udah tes, itu udah nggak ada ini lagi. Testing masih masuk ketiga ya. Iya. Tes program. Iya masih masuk di ini, masih masuk di workshop desainnya masih masuk. Iya, untuk Kendall tes program itu masih masuk di ketiga. Sebenarnya juga ada sih testing di implementasi. Tapi testing di implementasi ini hanya menguji apakah programnya benar-benar berjalan atau belum. Tapi sudah tidak ada revisi atau tidak ada iterasi. Itu sudah tidak ada. Untuk semuanya ini udah bener sih. Cuma agak budgetnya ini aneh. Menurut saya budgetnya aneh karena resource nggak ada. Jadi misalkan dalam pertemuan pembahasan proyek 448.000 itu tuh untuk apa? Resource-nya apa? Misalkan ternyata pertemuan antara 2 orang, bensinnya misalkan. Nah, itu kan jelas ya. Biaya bensin. Nah, ini tidak ada resource sama sekali. Itu aneh. Nah, makanya sudah saya jelaskan di biaya tadi, artinya biaya tadi dimasukkan. Tapi tanpa format seperti ini. Ini nggak apa-apa, format segini bagus, tapi yang ada contoh kan format kan seperti demikian gitu. Jadi buatannya seperti demikian gitu. Jadi saya tidak agak aneh aja ngeliat format seperti ini, tapi menurut saya sih emang nggak keren. Lalu cuma resource-nya aja yang kurang ya. Lalu schedule-nya sudah benar ya. Cuma ya ini review, perbaikan program dan tes program saya ganti, saya switch aja. Dan ini juga tes program jadi di bawah, review program jadi di atas. Nah, habis itu ngapain? Udah selesai. Nah, jadi kesimpulannya
di makalah Rizky Fauzan ini masih terdapat banyak, bukan banyak sih, cuma kesalahan minor ya, seperti kesalahan data, kesalahan subbab, dan kesalahan apa ya, ya itu UML itu loh yang paling aneh tuh. Jadi sebelum di refine kok sama sudah di refine. Jadi kesalahan-kesalahan minoritas seperti itu aja. Dan kesalahan yang paling lumayan ya kayak biaya, lalu iterasinya, ya iterasi yang apa di pengertiannya itu loh. Itu kan ditulis panjang lebar tapi ternyata sama gitu. Lalu nah paling salah tuh yang laporan project itu tuh. Laporan project analisa itu harusnya jadwal sama biaya itu harusnya di bawah ya. Setahu saya itu harusnya di bawah sesudah observasi atau wawancara. Itu kesalahan fatal sih. Nah, untuk selanjutnya itu sebenarnya tidak ada masalah sih ya. Untuk si makalah si Rizky ini. Tapi saya melihat satu kesalahan juga potensi kesalahan, yaitu di mana di implementasi ini tidak ada maintenance. Tapi saya mengingat kembali karena ini dia menggunakan Wix. Yang saya tahu Wix itu maintenance sudah otomatis. Jadi kita tinggal bayar. Untuk dia otomatis maintain. Misalkan data-data yang udah lama ya udah buang. Misalkan jasa ini kurang diminati, bukan kurang diminati. Misalkan jasa ini ada yang misalkan staffnya itu ada yang nggak bisa, pasti ada notifikasinya. Misalkan kita kalau saya misalkan kayak sound system, jasa sound system, misalkan staff yang kedua ini ternyata nggak bisa di schedule-nya. Misalkan kayak hari Minggu terus staffnya yang bisa hari Minggu tuh udah habis. Nah itu ntar akan ada ininya, ada peringatannya atau ada nggak bisa dipencet gitu. Pernah saya udah nyoba pernah. Jadi maintenance-nya itu cuma perlu bayar sih Wix itu 300.000 per bulan setengah. Nah mungkin itu aja kesalahan-kesalahan yang ada di Rizky. Jadi yang pertama itu adalah laporan analisa yang salah, yang kedua adalah refine, lalu ada biaya, lalu tadi ada iterasinya salah. 4 itu doang sih yang salah ya. 4 ya, peranalisa, requirement sama analisa, lalu ada iterasi, lalu ada biaya, gitu doang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.